Pagi, nama saya Jonathan Alessandro dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisika 3, yaitu fluida statis. Selamat menyaksikan. Fluida statis. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan hambatan ketika diberi tekanan. Dari penjelasan itu, fluida dapat digolongkan menjadi dua zat, yaitu zat cair dan gas. Ada beberapa perbedaan antara zat cair dan gas. Dalam konteks kompresibilitas, zat cair itu bersifat inkompresibel, sedangkan zat gas itu bersifat kompresibel. Oke, langsung aja masuk ke praktikumnya. Dalam praktikum pertama ini, alat dan bahan yang dibutuhin ada tisu, selembar aja, dan sebotol teh. Oke, pertama-tama tisunya digulung biar muat ke dalam botol. Nih, udah digulung. Sekarang masukin tisunya ke dalam botol teh. Bisa dilihat airnya perlahan-lahan terus meresap ke bagian atas tisu, ke bagian sini. Hal ini terjadi karena adanya kapilaritas. Sekarang udah sampai sini. Kalau adesinya lebih besar daripada kohesi, maka permukaan zat cair itu akan naik di dalam pipa kapiler. Kalau kohesi lebih besar daripada adesi, maka akan terjadi sebaliknya. Contoh lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini, atau pada akar tumbuhan. Jadi tumbuhan itu nyerap air dengan adanya kapilaritas ini. Udah sampai sini airnya. Oke, segitu aja. Di praktikum selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada segelas air, koin, dan garpu. Oke. Hal yang pertama harus dilakuin itu pastiin garpu sama koinnya itu kering dan permukaan airnya kalau bisa harus tenang. Selanjutnya taruh koin di atas garpu, kemudian secara perlahan celupin ke atas permukaan air. Setelah beberapa kali percobaan nempatin koinnya di atas permukaan airnya berhasil juga. Peristiwa ini itu terjadi karena adanya tegangan di permukaan air. Tegangan di permukaan air itu disebabkan karena adanya kohesi dari air. Jadi air itu menolak benda yang dari luar. Dan pas masukin koinnya, biar berhasil, permukaan koinnya itu harus mendatar di permukaan air, biar beratnya kesebar ke seluruh permukaan koinnya. Sama kayak konsep tekanan itu. Kalau tekanan hidrostatis itu beda lagi sama tekanan dari benda padat itu. Tekanan hidrostatis ini bisa dirasakan ketika kita berenang. Semakin dalam kita nyelam, maka gendang telinga kita akan terasa semakin sakit. Itu karena adanya tekanan hidrostatik. Jadi semakin dalam, tekanannya semakin besar. Contoh binatang yang bisa ngelakuin ini tuh ada water strider. Oke, di praktikum selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada segelas air, segelas deterjen cair, dan 2 koin. Percobaan kali ini kan buat membuktikan viskositas. Selain nanti nyelupin koin, kalian juga bisa lakuin ini dengan memberikan getaran. Lihat, permukaan air itu bergetar lebih banyak daripada permukaan deterjen cair. Ini karena deterjen cair itu mempunyai viskositas yang lebih tinggi daripada air. Oke, sekarang masukin 2 koin ini secara bersamaan ke dalam 2 cairan berbeda ini. Kita lihat siapa duluan yang lebih dulu nyampe dasar. Bisa dilihat yang deterjen cair jelas lebih lambat. Ini karena ada pengaruh viskositas juga. Alat dan bahan untuk percobaan selanjutnya itu ada sekotak air, balok kayu, koin. Lama-lama kita celupin koin, tenggelam. Terus kita celupin balok kayu, yang jelas lebih besar, nggak tenggelam. Ini bisa terjadi karena adanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini dipengaruhi oleh densitas benda juga. Koin ini densitasnya lebih padat daripada balok kayu. Kalau balok kayu kan masih ada rongga-rongga udaranya, sementara koin itu rapat. Kalau kayak percobaan teman-teman 11 IPA 5 sebelumnya, itu kan ditambahin garam. Kalau ditambahin garam itu densitas airnya jadi bertambah, sehingga
telur-telur yang mereka pakai itu bisa mengapung. Jadi di dalam molekul airnya itu ada tambahan molekul garam ya, sehingga jadi lebih padat. Ada satu lagi submateri yang belum ke-mention, itu hukum Pascal kayak begini. Sekian dari saya, semoga dalam praktikum ini udah ke-mention semua materinya. Terima kasih.